Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola sahabat podcast Siniar Alsen. Jumpa lagi dengan Siniar Alsen, podcastnya orang-orang Alsen. Hari ini kita kedatangan dua tamu yang pasti kalian bakal dapetin ilmunya. Ya. Dan episode hari ini adalah tentang orientasi, cita-cita di masa remaja dan tentunya masa kini. Sebelum itu, kita bumper dulu. Cekidot. Sahabat Siniar Alsen, hari ini saya kedatangan dua tamu yang cantik-cantik. Satu ibu guru, satu ya anak Alsen tentunya. Yang pertama kita kenalin dulu, yaitu Bu Aini Puspasari. Terima kasih Ibu Nina, saya jadi terharu dibilang cantik ya Allah. Walaupun terima kasih tertutup banyak. oleh masker. Oh, masker tidak membuat kecantikan saya memudar Bu Nina. Mantap. Insya Allah. Ya, yang satu lagi adalah Kakak Kaptiraras. Makasih Bu. Hey. Say hello. Saya belum hello nih Bu Nina. Ya, hello dong. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah, kalau saya sih sehat. Raras gimana Ras? Baik Bu, alhamdulillah. Ibu gimana Bu? Alhamdulillah kita semua sehat ya, insya Allah ya. Amin. Raras hari ini PTMT? Iya Bu, Oh. sesi kedua. Oh, alhamdulillah ya, makanya kita podcast hari ini ya. Iya, mantap ya. Oke, hari ini kita ngomongin soal cita-cita. Oke. Cita-cita ya, luar Nah, biasa. Bu Nina mau nyanyi dulu ya. Dulu kita zamannya masanya kita dulu ya. Masa Ini siapa ya? Saya. Ibu kan, saya kan masih muda Bu. Jadi ada dulu ya penyanyi namanya Ria Enes ya sama Susan ya. Oh, itu saya tahu. Ya. Tapi saya masih kayak imut-imut kecil gitu Bu Nina. Baik. Nyanyi dulu ya. Nanti dijawab ya. Karena ini contoh aja contoh. Tapi Oke. nanti Bu Aini dan Raras harus menjawab ya. Ini kan kalau siapa namanya Kak Ria Enes sama Susan kan gini ya. Susan sudah besar mau jadi apa gitu ya. Terus jawabnya Susan kan gini ya. Aku keingin pinter biar jadi dokter gitu Ih, ya. cocok banget. Suaranya harus gitu ya Bu. Jangan dulu sore Bu Nina tuh Susan. Enggak, itu cuman itu doang biar seru aja. Oke, sekarang tanya siapa dulu? Tanya Abang Bu Aini dulu. Oh, sama aku ya. Karena Bu Nina nyanyi, aku balas nyanyi ya. Dulu, Bu. Saya dong yang nanya ya kan. Oke, silakan. Kita tektok. Bu Ai, waktu kecil ya mau jadi apa? Aku kepingin niru biar jadi guru. Asik. Bu Nina nih bikin saya tambah kreatif aja. Iya. Nah, kalau kakak Kaptiraras nih. Raras, sudah besar mau jadi apa? Aku kepengen usaha biar jadi pengusaha. Iya. Entrepreneur ya. Mantap. Tapi bener nih mau jadi guru dari kecil. Kalau saya sebenarnya Bu Nin, cita-cita saya tuh kayak tinggi banget ya. Waduh. Karena emang jatuh. bener-bener tinggi. Karena mau jadi astronot sebenarnya. Jadi sampai sekarang pun kayak saya tuh terobsesi sama hal-hal yang berbau tentang perbintangan. Itu waktu SD. Terus ketika SMP ya semakin bertambah dewasa, nah itu saya pengen jadi guru. Tapi ketika mantap pengen jadi guru itu ketika SMA. Ketika lihat guru ekonomi saya tuh luar biasa.
Jadi akhirnya saya pengen jadi guru ekonomi. Oh Seperti gitu. Jadi karena ada stimulus dari guru. Nah, iya, gurunya tuh kocak gitu ya, lucu. Yang paling diingat dari guru itu? Iya, kocak, lucu, bapak-bapak kan. Tapi yang dia ajarkan itu yang akhirnya saya ajarkan kembali kepada anak-anak gitu. Kalau belajar itu gitu tidak mesti angka, Bu, gitu. Belajar itu tidak mesti kertas gitu, apalagi sosial walaupun ekonomi katanya. Nanti ketika dihadapkan ke dunia kerja gitu, yang ditanya itu bukan apa hukum ekonomi gitu kan. Yang ditanya itu bukan apa pengertian dari prinsip ekonomi, tapi yang ditanya itu lebih dari itu. Jadi saya langsung terharu gitu. Oh, ternyata gurunya anti mainstream banget kalau zaman sekarang bahasanya ya gitu. Akhirnya termotivasi saya, oke lah, saya mau jadi guru awalnya kan belum tahu guru apa nih. Tapi ketika lihat guru ekonomi saya seperti itu, luar biasa nih Bapak ngajarnya ekonomi tapi kok sosial banget. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk menjadi guru ekonomi. Tercapai ya? Alhamdulillah iya. Berarti bener tuh ya tadi nyanyiannya ya. Nah, sekarang coba Kakak Raras gimana? Kalau saya pengen jadi pengusaha, soalnya ibu bapak saya kan dua-duanya pengusaha ya, Bu. Jadi saya mikir kalau bukan saya yang lanjutin usaha ibu saya, siapa lagi? Usahanya apa dong? Ibu saya home kayak spray gitu. Home industry. Iya gitu. Home industry. Wow. Boleh nanti lihat produknya kapan? Yes. Udah mulai nih kita ya. Jadi ceritanya dari situ ya. Kalau misalnya sekarang kan orientasi anak-anak sekarang menurut Bu ini ada nggak sih perubahan cita-cita ya? Banyak ya perubahannya. Ketika saya di kelas kadang-kadang nanya sama anak mau jadi apa. Mungkin dulu ketika zamannya kita ya. Kita kan zaman apa tuh ya? Zaman apa ya? Berarti generasi ya? apa ya? Ya agak lah, saya agak mudaan dikit gitu dari Bu Nina ya. Zamannya kita itu dulu kan cita-citanya itu kebanyakan tuh kayak yang formal banget ya, pekerjaannya kayak dokter, ya kan, guru ya, terus insinyur, pengen kuliah jurusan teknik gitu. Ketika sekarang itu banyak banget profesi-profesi yang dulu itu belum kepikiran ya, belum ada gitu, dan sekarang tuh malah lebih famous daripada dokter, daripada insinyur. Sekarang banyak anak-anak yang seperti itu, Bu Nin. Betul ya. Jadi benar orientasi itu bisa berubah dari dulu sampai sekarang. Justru sekarang jauh lebih luas lagi. Betul. Ya. Nah, Kak Raras nih, menurut orientasi Kak Raras nih, pengusaha nih ya, ini kan baru sekarang nih ya, masa kini nih ya, gitu ya. Tapi kan nanti kan kita belum tahu ya, kedepannya gimana gitu ya. Menurut kamu cita-cita anak-anak sekarang menurutmu gimana sih? Ya teman-temanmu lah gitu. Banyak yang mau jadi apa gitu. Kalau dari yang saya lihat ya Bu, cita-cita teman-teman saya sama yang diceritain sama ibu saya dulu tuh beda banget gitu loh Bu. So kan sekarang udah jadi digital gitu ya Bu. Sekarang kayak ada YouTube, jadi orang-orang mau jadi YouTuber bisa jadi. Terus radio orang jadi pengen penyiar gitu-gitu. Kalau dulu kan cuma dokter, guru gitu-gitu doang loh Bu. Jadi kurang bervariasi gitu. Iya betul ya. Betul banget ya. Tapi dari SMP itu perlu gak sih cita-cita itu sudah ada? Kan ada juga yang bilang nanti aja itu mah next gitu. Menurut Bu Aini perlu gak dari SMP gitu udah ditanamkan gitu, harus ada gitu? Kalau menurut saya sih perlu, cuma mungkin gak bisa menetap ya. Kayak dulu saya Bu Nin, kelas 6 SD saya pengen jadi astronot gitu, karena setiap malam ngeliat bintang gitu kan, terus kadang ngeliat bintang jatuh. Terus buku-buku astronot saya baca. Ketika SMP berubah gitu kan, lebih rasional. Betul. Aduh, kayaknya kalau jadi astronot biayanya mahal dan lain-lain. Tapi ada keinginan untuk jadi guru gitu kan. Jadi menurut saya sih tetap ya harus ada, walaupun mungkin belum pasti ya Ras. Misalnya Raras sekarang jadi pengusaha, ntar SMA berubah ya nggak apa-apa. Karena kalau nggak ada tuh kayak nggak ada pegangan ya, bingung gitu. Setidaknya ada passion di bidang apalah, nggak usah jadi profesinya, tapi di bidang apa passionnya gitu. Apa gambar misalnya, apa desain gitu. Betul, berarti emang harus ada passion ya. Ada passionnya dulu walaupun belum tahu mau jadi apanya gitu. Nah Raras nih passionnya udah mulai belum nih? Jual-jual apa gitu? Iya kan? Diskon ya Ibu ya. Belum sih Bu. Tapi Belum menurut ya? saya masa SMP tuh
sama kayak Bu Aini, menurut saya masa SMP tuh masih masa-masa untuk mencari passion. Soalnya kalau misalkan kita belum tahu passion kita di mana, minat kita di mana, kita bakal susah untuk tahu jalan ke depan kita tuh gimana gitu. Palingan kalau misalkan kita nggak tahu passion kita, tapi kita punya cita-cita nih, itu bakal jadi cuma khayalan doang atau enggak ya sementara nggak bakal tercapai ke depannya gitu gimana. Betul ya. Jadi sebenarnya semua itu juga harus diusahakan. Betul. Ya. Nah, kalau waktu Nabi Muhammad itu aja dari kecil ya, itu sudah berdagang dia mengikuti pamannya. Betul. Ya kan? Dan kita juga kalau emang mau jadi pengusaha seperti Nabi Muhammad SAW, asik ya, yang jujur, terpercaya gitu ya. Karena memang semuanya itu harus dari kecil sebaiknya ada gitu ya, ditanamkan gitu. Kalau kamu mau jadi pengusaha, ibumu udah tahu nih, wah kamu ada nih bibit-bibitnya gitu ya Bu Aya. Betul. Ya nggak sih Bu Aya? Dulu kalau sama anaknya gimana? Aku sebenarnya termasuk jenis anak kandung nih. Apa anak ini? Anak kandung lah. Anak aku kandung termasuk dulu. Jenis yang ibu ibu santai bisa ya, maksudnya. Tapi tetap ini ya, tetap on the track gitu Bunin. Jadi aku ngebebasin si anak aku mau jadi apa. Cuma aku lihat passionnya dia itu sekarang ke gambar. Jadi gambar ya Bun, terus dia bisa Canva. Canvanya dia lebih jago daripada saya. Wow, keren. Sampai bikin animasi-animasi dan lain-lain. Desain ya, Bu? Nah iya desain. Jadi saya udah ngelihat bakatnya di desain dan saya nggak pernah maksa untuk jadi guru, dokter dan lain-lain. Bahkan ini kalau saya ya, dia misalkan tidak mau kuliah pun, kalau saya ya, tapi dia mau mendalami yang lain, saya oke aja. Selama itu positif buat dia enjoy. Makanya kalau dibilang Ibu Aini nih, maksudnya terlalu bukan santai ya. Saya mikirnya ya udah kalau anak senang, happy, enjoy, tidak merugikan, bahkan itu positif. Yang namanya sekolah formal kayak universitas gitu. Kalau memang tidak harus ke situ ya tidak apa-apa. Tapi kalau memang harus itu ya lanjut. Diinin gitu. aja, Iya diarahkan seperti itu. Dan di support ya, di support. Jadi desain gitu ya Ras ya. Iya, Bu. Nah, iya. Desain namanya sekarang. Emang dulu ada nama tersendiri gitu Bu? Lukis kali ya dulu ya, apa ya? Iya dulu kita di fakultas apa ya kalau itu? Seni ya. Seni. Jadi kayak desain ada sih tapi belum berkembang waktu kita. Belum elektronik kali, masih desain gambar gitu. Gambar, betul. Belum digital ya, Bu? Belum digital, belum seperti sekarang. Sekarang kan pesat banget ya, iya. ya. Terus kalau dari orang tuamu begitu juga nggak menyerahkan sama kamu nantinya nextnya, atau memang ada pandangan mama tuh pengennya kamu gimana gitu? Ibu bapak saya sih sebenarnya bebasin aja Bu. Tapi kan pasti orang tua kita punya ekspektasi tersendiri buat kita. Jadi saya pelan-pelan nyoba mewujudkan ekspektasi orang tua saya itu. Tapi digabung sama kemauan kamu. Kemauan saya. Jadi pengusaha itu. Iya. Seimbang ya. Jadi harus seimbang benar ya. Setuju Apalagi konten-kontennya dia juga oke loh, ya kan? Raras tuh kalau bikin konten itu pengen diulang-ulang deh sama ibu. Iya. Saya jadi malu. Iya, apalagi waktu Raras itu loh Bunin yang jadi ketua OSIS kandidat ya. Iya. Itu luar biasa suara Google loh. Iya. Kata saya ini Raras lucu banget suara Google dijadiin apa? Iya betul ya. Dijadiin videonya Raras ya, kreatif gitu Raras. Betul, kekreatifan itu juga ada di pengusaha juga ya. Betul. Semakin kreatif nanti ujung-ujungnya juga usahanya akan berkembang ya. Karena kalau usaha itu dia nggak punya kreativitas, mandek aja di situ nanti nggak berkembang gitu ya. Betul. Good. Lagi nih ya. Nggak boleh. Jika Raras boleh berimajinasi nih ya, berimajinasi aja kita nih. Membayangkan jika nanti sudah besar, terus kamu nanti jadi pribadi yang seperti apa? Ini ceritanya halu ya Bu? Ya, halu. Nggak apa-apa ya. Halu kalau baik kita aminin ya. Iya. Boleh dong ya. Saya pengen yang baik-baik aja sih, tapi saya pengen bisa ahli dalam berkomunikasi. Soalnya kata bapak saya, orang sukses atau pekerjaan apapun pasti butuhnya komunikasi. Jadi kayak
komunikasi tuh akar dari semua jurusan gitu. Ahli dalam komunikasi. Ahli dalam komunikasi, pengusaha, entertain juga gitu ya. Emang cocok sih, semuanya gabungan bisa jadi satu ya. Betul. Multiple intelligence. Apa Bunin? Multiple intelligence. Mantap ya. Nah, kalau Bu Aini kan otomatis imajinasinya sekarang jauh lebih baik dari yang dulu ya. Otomatis. Gimana nih menurut Bu Aini selanjutnya secara imajinasi yang ngebayangin ya. Kan kita mimpi bercita-cita tuh boleh ya. Dengan arti kata ada yang nextnya tuh mau jadi pribadi yang seperti apa gitu. Kalau saya sekarang, Bu Aini sih kan udah baik, udah oke. Iya benar-benar banget. Udah kece banget nih bukannya ibu tuh. Ya ampun, kece ya. Kece deh. Iya. Gini Bu Nina, kayaknya mungkin karena kalau udah cita-cita udah tercapai gitu. Kalau masalah pribadi pasti kita pengen jadi pribadi yang lebih baik, otomatis dari segala hal. Cuma karena profesi saya sebagai guru nih, halu saya nih gitu. Kadang di kelas sering terulang-ulang. Mungkin anak bosen dengar saya ngomong kayak gini, tapi saya tuh pengen menekankan omongan ini biar ada di benak mereka gitu. Dan itu akan terulang-ulang dan akan terlaksana. Sebenarnya mirip sama Raras ya. Pengennya itu anak-anak itu berani berbicara, berani mengeluarkan pendapat. Public speakingnya bagus, itu cita-cita saya ke depannya. Pengen tuh anak didik saya itu berani, nggak kalem boleh, maksudnya nggak takut untuk mengeluarkan pendapat. Saya sering bilang sama anak-anak, nanti jadi ingat omongan guru saya waktu guru ekonomi. Nanti kalau kamu kerja, itu kamu bakal diinterview, jadi apapun juga kan, itu butuh yang namanya public speaking. Saya bilang kayak gitu di kelas gitu kan, sampai kapanpun gak bakalan ditanyain matematika rumus Pitagoras, itu gak bakalan kata saya. Pasti yang ditanyain itu motivasi, itu kan butuh public speaking. Nah itu sebenarnya harapan saya gitu. Mudah-mudahan ini bukan halu ya Bunin, kita sama-sama ya. Iya, berdoa ya. Berdoa amin. Pengennya anak-anak tuh kedepannya itu lebih berani mengeluarkan pendapat, lebih berani bicara, lebih aktif. Itu harapan saya banget gitu. Jadi nggak semata-mata, mohon maaf ya, nilai bagus boleh banget, rapot bagus, tapi nggak semata-mata di kertas gitu. Saya pengen mereka itu praktek ya Bu. Nah praktek dan dikenal sebagai orang yang bukan cuma pintar secara akademik gitu kan, tapi juga secara sosialnya. Mungkin karena saya guru sosial ya. Iya, jadi sosial banget gitu. Kepikiran gitu kalau anaknya nggak sesuai gitu ya. Saya selalu ngomong berulang-ulang gitu ya, semoga sih anak-anak di kelas ya, anak-anak aku, anak-anak ibu, anak-anak saya nggak bosen kalau ibu sering mengingatkan kalian untuk selalu aktif gitu Buni. Itu cita-cita saya sekarang gitu, karena jadi guru kan udah jadi lebih mikirin ke anak didik gitu. Secara kepribadian juga pengennya yang lebih baik dari anak-anak, itulah guru gitu ya. Betul. Karena kita udah melampaui masanya. Saya juga pernah dulu kan gitu ya. Iya. Saya juga pernah dulu seperti kalian gitu kan ya. Iya. Saya ingat juga tuh kemarin waktu kita acara kemarin tuh Jambore Eskul. Nah, bahkan sekaliber Bapak Haji Sutarno ya, sampai beliau tuh bilang katanya, kalaupun kalian harus jadi dokter, itu kalian perlu public speaking gitu kan. Maksudnya mengakui juga, padahal kan beliau guru eksak ya. Iya, tapi betul. beliau sampai mengakui juga kalau kalian mau jadi apapun juga gitu, itu yang namanya public speaking, cara berbicara dengan orang, aktif, itu penting gitu. Jadi saya cita-cita sekarang nih, untuk sementara sekarang ke depannya, pengennya anak didik saya semua mau kelas berapa aja ya Bunin, itu aktif, berani mengeluarkan pendapat, tidak mageran untuk ngomong. Amin. Gitu kan, tidak mager untuk unmute ya. Unmute speaker, iPad dan lain-lain gitu sih Bunin. Iya. Ya sama ya, saya juga merasa hal seperti itu. Nah terkait dengan mau jadi guru, mau jadi pengusaha gitu ya. Kalau saya lebih kepingin pengusaha dan guru itu ahli di dalam bersedekah. Iya dong. Iya sih, Bu. Benar. Kalau ahli di dalam bersedekah otomatis orang kaya ya. Karena banyak juga orang kaya yang
jahat, tidak mau bersedekah gitu betul. ya. Jadi kalau udah ahli bersedekah, insya Allah orang kaya ya. Amin ya rabbal alamin. Maupun guru maupun pengusaha. Murid. Ya, bener ya. Nah, ini pertanyaan terakhir ya. Aduh, terakhir ya ampun. Ya, Wah, terakhir ya, saya cepet rasa banget, Bu. Terakhir apa enggak nih? Boleh 10 lagi. Wow. Nah, untuk pertanyaan terakhir, di masa depan Bu Ai sama Raras, kira-kira hal apa yang mau diperbaiki dari diri kita? Kan punya kekurangan ya, pasti punya kekurangan dalam diri kita. Apa yang mau diperbaiki nih Bu Ai sama Raras, agar nanti di masa yang akan datang tuh kita menjadi lebih baik lagi dan terbaik lah ya, untuk mungkin nanti nextnya buat kita di akhirat ya gitu ya. Nah, kira-kira apa nih? Dari saya dulu, Bu. Raras dulu deh. Kalau saya pengen lebih bisa memanage waktu sama lebih merhatiin diri sendiri saya. Oh, manage waktu ya? Iya. Jadi masih susah nih? Masih susah. Susahnya di mana nih? Soalnya kan kadang-kadang handphone kadang-kadang kita udah fokus nih, tiba-tiba muncul notification ting, kita jadi langsung terabaikan yang fokus kita tadi. Jadi kita lebih fokus ke HP. Jadi gitu. Nah, gitu tuh Bu Ai ternyata. ada ininya ya. Ada akibatnya ya ternyata ya dari situ. Nah, kalau Bu Ai gimana? Saya karena udah tua ya. Udah tua. Beda sama Raras ya ya. Saya perbaikan buat diri saya pribadi sih, pengennya ke depannya Bu Nin, saya dari segi ibadah ya. Saya pengen banget kalau sholat itu on time. Amin. Karena ada beberapa sholat yang memang susah on time ya karena di perjalanan dan lain-lain. Pokoknya intinya pengen banget on time. Kalaupun gak on time, jangan mepet ke sholat berikutnya gitu. Itu dari segi ibadah ya Bu Nin. Terus pengen juga bisa sholat malam secara rutin. Karena sejujurnya sholat malamnya gak rutin banget. Kayak kadang-kadang ada maunya baru sholat malam. Kita jujur-jujuran aja ya. Sesuai mood ya Bu. Sesuai mood gitu. Nah ya kalau ada keinginan gitu kan, pengennya itu dijadiin rutin sih kalau dari segi ibadah ya. Ya pengen banget itu Bu Nin. Terus kalau dari segi yang lain misalnya kayak profesi, itu ya pasti pengennya mengupgrade terus ya, yang namanya guru kan gitu. Walaupun nanti saya udah tua ya, anak-anakku udah 40 tahun atau udah berapa tahun, bentar lagi 40 tahun atau berapa puluh tahun, pengennya selalu upgrade gitu, pengennya selalu tahu berita-berita terkini, apa yang terkini, biar saya juga nggak ketinggalan sama anak zaman sekarang gitu. Bukan berarti terkini itu dan lain-lain tuh saya mengikuti arus ya, bukan, tapi sekedar tahu jadi bisa mendekati mereka, anak-anak tuh dengan caranya mereka gitu. Intinya kalau sebagai profesi atau guru kedepannya saya pengen terus-terusan mengupgrade gitu, apa aja yang terbaru, terkini gitu, biar mengarahkan anak-anak biar juga inovatif inovatif gitu. Dan jangan salah langkah juga gitu, karena kan kadang anak-anak salah mengartikan juga ya Ras ya gitu, dan lain-lain dan seterusnya. Itu sih Bu Nina. Iya. Tadi waktu, kemudian memperbaiki diri dari segi ibadah gitu ya. Nah itu kalau dijadiin satu lebih keren lagi ya. Amin. Jadi otomatis masing-masing juga tahu kekurangan, dan insya Allah dengan niat sebenarnya semuanya bisa terlaksana. Kalau niat doang ya kayak ngahalu tadi gitu ya. Jadi ya cuma ngahalu aja gitu kan ya. Gak ada usahanya. Gak ada usahanya. Jadi semua terkait seimbang dengan terkait dengan usaha kita. Oke, alhamdulillah ya kita terima kasih loh sudah hadir di Siniar Alsen hari ini. Sama-sama. Udah selesai. Udah selesai. Mau lagi? Kita kayak ngobrol-ngobrol biasa jadi nggak kerasa ya Bu Nina ya. Nggak kerasa ya. Nah, demikian podcast kita hari ini. Podcast kita hari ini sangat banyak informasi yang bisa didapat terkait dengan cita-cita di masa remaja dan orientasinya untuk masa yang akan datang. Nah, quote, ada yang punya quote? Silakan Rara. Saya punya Bu. Quote saya banyak soalnya nyontek di Google Bu Nina. Silakan Bu Ai, quote dulu. Bu Nina dulu lah. Quote saya kebanyakan banget ini. Quote saya ya. Sebuah mimpi tidak akan menjadi kenyataan melalui sihir. Hal itu membutuhkan keringat,
tekad dan kerja keras. Bu Ai? Quote saya sih sebenarnya standar, tapi itu benar-benar mengena banget di dalam diri saya, Bu nih. Dari dulu sampai sekarang mungkin semua orang udah tahu quote itu. Kenapa quote itu begitu melekat? Karena kebanyakan orang menilai saya seperti itu, makanya saya nggak mau menilai orang seperti itu. Tahu kan apa? Apa? Don't judge the book from its cover. Selalu itu mungkin melihat pribadi orang itu cengengesan dan lain-lain, dianggapnya apa, padahal dia beyond imagination, padahal dia lebih dari itu gitu. Makanya itu quotes itu tuh lihat dari covernya aja. Iya. Mungkin dia itu kelihatannya pemalas, bukan pemalas, bandel, ngomongnya caur, ya bahasa sekarang apa yang ngomongnya? Ngomong berantakan gitu, atau cerewet ternyata IQ-nya 140 misalnya, kan kita nggak tahu. Betul. Jadi sih quotes itu selalu karena based on my experience gitu. Iya, tapi pernah juga loh temen saya tuh di kampus itu cuma tidur aja. Nggak taunya, Masya Allah gitu, disuruh sama dosen, sini, maju ke depan kerjain gitu kan. Padahal kerjaan tidur gitu, tapi dia bisa ngerjain gitu. Ya benar itu. Jadi bener-bener sih menurut saya itu yang dari segi semua hal ya. Ya, karena sebenarnya sahabat senior Alsen, tidak ada yang instan. Mie instan aja harus diproses dulu. Asik. Untuk bisa dimakan, ya. Demikian podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dengan episode yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus. Dadah.